Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami menyaksikan One on the Spot. Kita masih bersama dengan Gubernur Jakarta terpilih nih, Bang Pramono Anung. Bang Pram, ini juga yang akan juga menjadi fokus perhatian adalah tadi kan soal janji ya kepada masyarakat, konstituen juga ya pada saat pemilihan kemarin. Bagaimana juga dengan bersih-bersih ke dalamnya juga, Bang Pram. Kan Bang Pram juga baca nih pemberitaan 1-2 hari ke belakang Dinas Kebudayaan ya, kalau tidak salah ya, bikin faktur palsu gitu kan. Nah ini tamparan keras sebetulnya. Dan apakah Bang Pram juga akan memiliki komitmen kebijakan juga Bang terkait dengan hal ini? Jadi untuk internal, terutama bagi ASN, terutama bagi para pejabat yang ada di Pemda Jakarta, jangan bermain-main untuk urusan itu dengan saya. Saya akan pasti mengambil tindakan tegas untuk itu. Karena memang janji saya kepada publik, janji saya kepada diri saya sendiri yang paling utama. Saya akan nggak populer juga nggak apa-apa, saya akan bekerja keras dan saya akan mengambil tindakan terhadap hal-hal seperti itu. Karena begitu saya melihat ke bawah, ke masyarakat, belanja masalah, yang membuat bersemangat banget adalah betapa menyedihkan yang ada di bawah itu. Dan saya juga kritik yang ada kepada Pemda DKI. Persoalan pendataan Kartu Jakarta Pintar yang menurut saya amburadul. Sehingga dengan demikian itulah yang kami akan lakukan perbaikan. Termasuk memperbaiki birokrasi pemerintahan harus lebih terbuka, transparan. Dan juga yang paling penting adalah memberikan pelayanan yang cepat dan baik kepada masyarakat. Sehingga yang begitu-begitu saya nggak akan mau nego terhadap siapapun. Tidak ditolerir gitu ya? Nggak ada. Tapi kan agak sulit juga Bang Pram. Di satu sisi Bang Pram tadi bilang katanya 100 hari pertama Bang Pram akan turun juga, belusukan lagi. Tapi di satu sisi Bang Pram juga harus mengamati juga nih. Oh ya, pastilah. Makanya kenapa dalam 1 bulan ini tim yang nanti saya bentuk sebenarnya memberikan potret yang ada. Dan melihat bagaimana persoalan yang ada. Supaya saya begitu masuk dan memutuskan itu tidak ragu-ragu lagi. Dan itu menjadi penting. Karena saya pengen dengan undang-undang baru ini, wajah Jakarta yang menjadi kota global, betul-betul secara signifikan ada perubahan yang mendasar. Tapi ada untungnya dengan perubahan ini sehingga seorang gubernur dan wakil gubernur itu ukurannya menjadi makin jelas. Kalau dulu kan ada daerah abu-abu. Iya, gray area-nya ada. Apa yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, apa yang menjadi kewenangan pemerintah Jakarta, seringkali overlapping. Tumpang tindih jadinya. Tumpang tindih. Kalau sekarang enggak, yang menjadi kewenangan Jakarta ya Jakarta, full Jakarta gitu. Termasuk kita mempersiapkan diri, kalau memang apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto tentang beliau menyampaikan bulan 2028 akan pindah ke IKN, kita juga harus bersiap-siap karena akan banyak gedung-gedung yang kemudian akan dikelola oleh pemerintah Jakarta. Bahkan ada beberapa peraturan dengan perpindahan nanti yang kewenangannya menjadi full pemerintah Jakarta. Dalam undang-undang daerah khusus Jakarta yang baru ini ada kurang lebih 14 kewenangan yang nanti menjadi kewenangan pemerintah Jakarta. Dan untuk itulah kami mempersiapkan diri, kami akan betul-betul bekerja keras untuk bisa apa yang menjadi kewenangan pemerintah Jakarta yang didelegasikan oleh pemerintah pusat itu bisa kita jalankan dengan baik. Kalau kita melihat gaya kepemimpinan Ahok misalnya, tegas ya kan, ngeri-ngeri sedap lah begitu. Mas Anies, kalau sebagian orang mengatakan kayak silent killer gitu. Bang Pram bisa nggak ngimbangin Bang ketegasan kepiawaian memimpin Jakarta ini agar instansi yang ada di bawah Bang Pram ini, dinas-dinas ini itu nggak berani lagi main-main gitu loh ibaratnya. Jadi Arief, kalau saya jawab sekarang pasti saya membual. Tetapi saya akan membuktikan bahwa apa yang menjadi gaya kepemimpinan saya pasti orang akan mencatatnya. Karena saya untuk ketegasan nggak perlu diragukan, perjalanan saya panjang. Tapi publik mengenal Bang Pram ini orang baik Bang, masalahnya ya, Bang. Kan bisa orang baik tapi tegas kan bisa. Gitu ya? Kan bisa. Selama ini ketika saya menjadi pimpinan DPR, menjadi sekjen partai, menjadi pembantu presiden selama 2 periode, kalau mau menanyakan saya, tanyakan ke anak buah saya gitu ya. Oke. Bahwa ketegasan itu penting, tetapi kita tidak boleh kehilangan silaturahim. Tidak boleh kehilangan senyum.
lesung pipit saya menjadi andalan saya. Asik. Awas Bang, ada yang kepincut Bang nanti Bang gitu loh berarti ya. Tapi artinya lagi-lagi Bang, kan kalau kita kan masyarakat kan melihatnya kan ya A atau B kan gitu kan, artinya kalau marah-marah aja terus bawaannya ya kan. Saya akan memimpin Jakarta tidak dengan marah-marah. Saya akan memimpin dengan senyum, tetapi hasilnya nampak di permukaan. Gitu. Ya itu yang akan saya lakukan. Seperti yang saya bilang tadi, saya nggak punya beban. Dan saya tidak ingin dianggap populer, bahwa saya akan bekerja sungguh-sungguh dan saya mewakafkan diri saya 1 periode ini untuk betul-betul berbuat baik bagi Jakarta. Oke. Saya nyebut 1 periode. Kenapa tuh? Ini menarik juga nih, saya harus juga ulas nih. Ya karena memang saya tidak berkeinginan untuk berpanjang-panjang, saya pengen punya waktu. Undang-undang kan membatasi bisa 2 periode. Saya pengen punya waktu hidup saya dengan cucu dan bisa main sepeda. Begitu Bang? Kemarin saya sudah secara terbuka, saya mempersiapkan diri untuk tidak menjadi apa-apa. Sehingga dengan demikian, untuk tidak menjadi apapun bagi saya juga biasa-biasa aja. Itu kan menurut Bang Pram. Kalau misalnya mau main sama cucu, hobi sepeda mau dilanjutkan. Tapi kalau masyarakat malam ini menyimak pernyataan Bang Pram, masyarakat mengatakan seperti gini, enggak, kami mau Bang Pram tetap menjamin kartu KJP kami. Oh kan 100 hari nanti saya selesaikan. Termasuk penyelesaiannya yang sekarang harus kan harus sustain, satu Bang. kecamatan di Rawabunga, enggak, saya akan selesai di semua 44 kecamatan yang ada di Jakarta, datanya diperbaiki, diperbarui, yang berhak menerima, yang tidak berhak ya jangan menerima gitu. Tapi bisa tuh diselesaikan dalam 1 periode Bang? Selesai. Yakin Bang? Tergantung hati kita, Nah, tekad kita, kesungguhan kita, kemauan kita, keberanian kita, keputusan kita. Pasti berani. Gitu. Tapi kalau misalnya dibujuk-bujuk nanti misalnya sama taruhlah orang-orang dekat gitu ya. Enggak, saya enggak terbujuk kali ini. Ya kan saya belum nyebut namanya Bang. Ya tapi enggak terbujuk. Misalnya dibujuk kata Pak Anies gini, bagus Mas Pram, Bang Pram ini nih gitu kata. Udah kamu jangan ngompor-ngomporin. Saya pengen punya waktu dalam hidup saya dengan cucu saya, dengan keluarga. Kata Pak Ahok nanti kan, Bu, Bang Pram bagus Bu, gitu dia gitu. Udah. Oh, jangan-jangan mungkin 1 periodenya di Jakarta. 1 periode Jakarta dan 1 periode di mana-mana. Ke 2021? Enggak. Jakarta aja. Bener loh. Saya ini orang, Arif, ya ini biar kelihatan serius. Ya, clear. Saya orang yang selalu melakukan sesuatu itu iya, enggak. Dan kali ini saya betul-betul berkomit ya. Berkomit bahwa ada pejabat yang tidak mengejar jabatan. Karena memang selama ini saya juga tidak pernah mengejar jabatan. Saya mendapatkan jabatan 5 kali kan di Abang tadi jawab. Termasuk ketika menjadi wakil sekjen partai, terpilih menjadi anggota DPR, bahkan ketika saya menjadi pimpinan dewan, saya sama sekali nggak pernah melobi Ibu Mega untuk menjadi pimpinan dewan, sama sekali. Termasuk dengan Pak Jokowi 2 periode menjadi menteri beliau, nggak pernah saya ngelobi. Termasuk kemudian diberi amanah untuk menjadi calon gubernur. Sehingga saya terlalu biasa orang yang tidak mengejar jabatan. Tetapi begitu saya ditugasin untuk menjadi apapun, termasuk kemarin ketika menjadi calon gubernur ini, dari 0,1 menjadi 50,07, karena saya kerja keras. Dalam hal kerja keras saja saya yakin, hakul yakin, kamu pasti nggak bisa. Loh, kita kan berbeda Bang, ya kan artinya kalau misalnya Abang kerja keras, ya kita lah yang akan mengawasi kerja kerasnya Abang kan. Iya, dan harus diawasi. Harus diawasi ya. Bang, Abang dengan kerja keras bisa naik loh Bang, luar biasa. Kalau Indonesia katanya butuh orang kerja keras, bagaimana Bang? Kerja keras Jakarta aja. Dan udah, itu? Saya kerja keras Jakarta aja, menjadi nggak populer di Jakarta juga nggak apa-apa. Yang penting saya akan dikenang orang Jakarta bahwa saya berani mengambil keputusan. Luar biasa, luar biasa. Berani mengambil keputusan, termasuk tidak populer. Termasuk dicaci maki banyak orang, nggak apa-apa. Kalau elektabilitas tambahan melejit? Enggak, udah kamu jangan mancing-mancing. Kalau gitu pemirsa kita jeda dulu ya kalau gitu ya pemirsa ya. Kita akan kembali lagi dengan yang lebih dekat lagi dengan Bang Pramono Anung nih. Menarik nih kita kupas ya. Usai pariwara kami akan kembali. Tetaplah bersama kami.